kita sudah sampai di Desa Mawak, Dusun Mawak sih. Sekitar jam setengah 12. Sekarang kita start trekking dari jam 1 sampai kira-kira berapa lama perjalanan, Bang? Standar biasanya kita kebiasaan kalau kita 1,5 jam sampai. Tapi kalau biasanya kalau bawa teman orang 10 apalagi sampai ada bawa binian ada yang sampai 6 jam. Tergantung perjalanan. Sekitar jam 1 siang, kami memulai pendakian dengan estimasi perjalanan sekitar 5-6 jam. Dan sepertinya ini akan menjadi pendakian terpanjang saya dan kawan-kawan. Oh iya, mungkin perlu saya kenalkan siapa guide kami kali ini. Dia adalah Rian, salah satu pemuda di Dusun Mawak yang juga ikut membuka jalur pendakian ke Gunung Pindihan. Keuntungan diantar oleh guide kampung adalah kita bisa bertanya perihal dusun dan gunung sekitar. Makanya sambil berjalan, kami sekalian bertanya tentang keadaan Dusun Mawak yang bisa saya kategorikan sebagai dusun yang terpencil. Orang yang kepejuma itu. Kemarin. Di sini, Bang, kegiatan orang di kampung. Kegiatan orang di kampung ini beladang, terus menurih usaha pokok orang-orang sini. Menurih itu, Bang. Makanya kalau misalnya harga karet murah, sakit orang sini untuk keperluan biaya keperluan hidup tuh susah. Masih murah sampai Masih murah nih sekarang turun. Harga 9.000 sekarang. Berarti naik dari semalam sampai 3.000 harusnya. jatuh mana? Sampai harga 5.000 di sini. Ya, kadang ngomen kan dari kemungkinan dari desa juga kan. Pernah kamu mengajukan apa itu? Mungkin perbaikan jalan. Sering. Jalan loh. Tapi sekarang Dibantu cuman formalitas saja dibantu. Iya. Akan aja. Yang penting orang proposal, foto, laporan. Berapa tahun sudah yang ini kan mulai kapal desa sudah berapa periode sudah mulai di sini. Nah, waktu 2000 berapa ini sudah ganti 2 kali, iming-iming terus. Makanya kami dana yang ke puncak tadi itu kami kumpulkan untuk membangun jembatan, jalan yang rusak-rusak. Nah itu Pantas loh. kami sudah. Semen tuh rada beda-beda. Jembatan yang 2 itu tadi bangunan orang kampung. orang kampung, masyarakat lokal yang bangun. Manusia Dari kayunya pemerintah. lah. Kayunya kami nyinso. orang. Kalau misalnya ada jalan rusak kami kalau duit itu tadi kami tukarkan ke semen, pasir, gotong royong saja. Kalau mengharap pemerintah ya terus gak cukup. Ada cukup terus. Sekarang dana bansos ada sini. Mungkin bansos yang COVID sampailah. Jarang. Benar dulu. Banyak yang ada dapat. Sini emang kadeda bantuan gasan ibuhan kegiatan wisata nih. Kalau di sana tuh ada yang bagian penggiat. Ada kadang-kadang timbul larangan-larangannya aja yang ada kene. Jadi pun sebenarnya nih tahun baru ini banyak yang dilarang naik, dilarang camping. Sisanya cuma di daerah Lusang itu aja lagi yang bisa. Soalnya kalau ada larangan lagi. Contohnya kayak di Pelihari itu dari tanggal berapa, Bang? Sudah dari Natal. Dari Natal semalam sudah nggak boleh ngecamp lagi di situ sampai. Tapi kan melarang itu yang lesan aja kan kadang sudah ditetapkan. Emang ada surat, sudah ada brosurnya itu. Tapi itu harus brosur itu harus dibagi-bagi sama desa, tidaknya kepala desa mempuakan kayak gini. Iya. Kalau kita kan belum ada. Cuman kalau dari alasannya di situ jadi dilarang katanya cuaca buruk ya, masih cuaca buruk sih. Di sana tuh kayu kayak ini tapi ada. Karena cuaca buruk tuh mah akibatnya apa kan? Longsor. Ya. Oh kalau di sini itu udah. Sini ini kan kayu masih Masih utuh. Di sana ilalang loh rata-rata. Makanya aku melihat itu hutan itu Babat. Hutan itu lebih baik dikelola masyarakat daripada dikelola pemerintah. Ini masuk hutan adat lah. Hutan adat. Hutan lindungnya di mana? Masuk ke pemerintah hutan lindung. Kalau hutan lindung di sana, itu kan berarti di sini masih wilayah hutan adat lah. Hutan adat.
memasukkan hutan lindung itu secara gelap-gelapan dengan halus dengan cara membantu perkebunan. Nah itu halus masuknya hutan lindung itu, kada langsung komunikasi dengan masyarakat. Kalau komunikasi dengan masyarakat pasti dilarang. Sebab kalau aku melihat contoh dari pertambangan, berapa ribu hektar yang digusur itu kan hutan lindung dibandingkan yang masyarakat yang cuma bahuma itu berapa hektar kita pikir aja itu. Banyak kejadiannya. Sini semalam kenal lah wilayah yang ada perencanaan batu bara yang kenal tuh. Yang 500. Kemarin hendak di tuh. Kalau daerah HSP. Tapi banyak yang kada terima. Iya. Hamuk banget. Di sini kada kenal lah. Kada masuk wilayah pemetakan aja. Ada arahan. Makin batu baranya di sini ada. Pos berapa nih sudah? Kamu di Binjai. Pos 3. Pos 1 di atas tuh. Banyak pos 1 ay. Ini Emang beda, ada pos, ada pikirannya kayak di sana ibadah juga ditanam lagi. Ada di sini kan langsung. Dulu memang ada satu perusahaan tambang ingin mengeksploitasi kawasan hutan adat Meratus. Dan berkat kawan-kawan pegiat dan pemerhati alam dengan tagar Sep Meratusnya, usaha perusahaan untuk mengeksploitasi kawasan Meratus tersebut berhasil digagalkan. Namun, ancaman terhadap eksploitasi tersebut tidak hilang sampai sekarang. Bagaimana tidak? Era akhir ini, banyak berita hutan adat yang terancam dieksploitasi perusahaan tambang maupun sawit. Jujur, saya juga merasa sedih dan takut. Semakin banyaknya hutan di Indonesia dibabat untuk dijadikan lahan bisnis oleh perusahaan. Bukannya melarang, tapi dampaknya terhadap lingkungan juga kurang baik. Mulai dari berkurangnya pasokan oksigen, terancamnya kelestarian flora dan fauna karena tempat mereka hidup juga berkurang. Dan belum lagi kita berbicara tentang bencana alam yang sebagian besar terpicu karena alam yang rusak. Oleh karenanya, kesadaran kita terhadap alam harus ditingkatkan agar tidak ada lagi hutan-hutan yang terancam dieksploitasi. Ada dapat. Jadi tidak diambil buahnya nanti bisa pada di belakang. Boleh? Mau aku tadi ya kalau mau. Oh ini? Why? Sepatu politik simpai. Gimana Pak rasanya Pak? Video pirsakan udah. Biasalah bang, di atas tuh ada yang misalkan nih rame nih orang di atas tuh. Sekitar jam-jam tengah-tengah malam tuh rame masih nyanyi-nyanyi gitu nah. Di puncak itu. Ih, Bebas saja tergantung orangnya, kalau misalkan nyanyi nak ada guring terus bebas saja kalau dia ini. Tuh orang yang ada memikirnya bulik bulik lah. cuman sebenarnya bang itu kasihan yang orang di Higa juga bang. Terus misalkan kan orang tenda samping kan, soalnya hendak tidur istirahat untuk besok turun gitu nah ada juga. Bisa aja bang kalau misalkan mau beramian gitu bisa aja, tapi jelas, asal jangan mengganggu orang juga bang. yang jelasnya kalau guide orang kami yang contoh kayak boleh Mawak, orang-orang kami di Mawak ini kada melarang kalau misalnya nyanyi atau kayak apa. Silahkan, cuman jangan teriak-teriak berlebihan kalau takutnya di hutan kan ada roh gaib, ada kayak apa teriak yang nyaring kayak gitu. Pantangan-pantangannya terus itu bang. Karena ada kejadian itu kita yang mengalami, kita nyaring-nyaring teriak, tiba-tiba ada orang mengikuti umpat dia teriak kayak itu. Umpati lah. Pantangan-pantangan sini ada loh bang. Orangnya ada dilihat. Iya pantangan. Pantangannya ada. Pantangannya itu aja kalau Itulah. yang pertama kalau secara kepribadian pang. Pertama kalau kita tata rama di masing-masing sini. ini misalnya nggak, pertama berangkat tuh pelindung diri lah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pertama berdoa semoga kita dilindungi, jangan sampai terlihat orang tuh kita binatang, misalnya binatang buruan itu jadinya diburu orang.
Jadinya banyak. itu kadang meski harus di puncaknya itu dari sudah masuk hutan pun itu kadang orang sakit diobati apa segala kadang mau sembuh orang-orang yang dukun yang orang-orang sini biasanya dicabut apa kayak itu dari dalamnya. Ternyata alat-alat orang gaib gitu orang-orang gaib. Ya, soalnya di hutan nih apalagi kayak kami ini kan tamu aja, berkunjung aja lah istilahnya. Orang kampung pun sama, orang kampung tuh kadang-kadang kalau naik itu nggak hati-hati. Ibaratnya kalau bahasanya itu kosong gitu tuh. Itu biasanya ada juga yang kena. Cuma kan kalau orang yang tahu kan dianui. Itu saksi bisu sebutnya. Karena karena yang membuat buku sejarah itu orang luar, makanya perjuangan orang Dayak ini kira diakui padahal luar biasa perjuangannya. Pokoknya waktu Belanda ini masih berang bukti ini, waktu Tuan Hirang di sini terus ke sana. Lawan waktu Tuan Hirang itu di bawah itu hutan rakyat, di sana hutan pemerintah. Kalau sampai sekarang ini sampai ke kantor camat dibuat jadi hutan lindung oleh pemerintah. Jadi luar biasa. Menurut aku lebih kejam daripada Belanda dulu sekarang pemerintah lawan masyarakat. Menyiksa. Dayak tidak diakui asal orang Kalimantan, dibilang orang asal dari Bajau. Terus perjuangannya waktu Belanda itu gak sampai menjajah ke orang Dayak, ke Kalsel. Padahal luar biasa orang Dayak tuh banyak yang meninggal juga berjuang. Setelah berbincang-bincang, kami melanjutkan pendakian menuju shelter terakhir untuk mendirikan tenda. Dan ya, perjalanan masih cukup jauh. Jadi kami perlu mempercepat langkah kami karena kami tidak ingin terkena malam di jalur. Namun, dengan jalur pendakian yang semakin ekstrim, membuat kami harus kembali melambatkan langkah. Streamer, Bunga Petikala. streamer kita, follow IG-nya apa Sar? Kita Dayak. Dayak double K. Apapun yang terjadi di depan sana, kami harap tidak ada suatu hal yang buruk. Buat.